Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada jemaat yang sekasih dalam Yesus Kristus. Saya senang hari ini dapat menjumpai saudara sekalipun hanya melalui video rekaman khotbah saya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memutuskan memberkati kami semua. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman Allah boleh mendapat tempat di hati kami, dan kami diteguhkan pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati dan pemberitahuan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di rumah, dan saya akan membaca Alkitab saya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita beribadah di rumah masing-masing tidak masalah. Sekalipun janggal rasanya, bukan? Sampai kapan, Pak? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas sampai situasi kondisi kondusif bagi kita semua. Tema pertemuan kita hari ini adalah hidup dalam tuntunan kasih Allah. Sekali lagi, hidup dalam tuntunan kasih Allah. COVID-19 merupakan cerita dunia dan kisah dunia. Saya, Bapak, Ibu menjadi saksi hidup di dalamnya. Kita melihat kejadiannya sungguh luar biasa. Tetapi jangan sampai membuat kita takut, gentar, kecut, dan menyerah. Kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan, selebihnya biar Tuhan yang boleh menolong mengerjakan bagiannya untuk kita. Hidup dalam tuntunan kasih Allah. Saudara, firman Tuhan menyapa kita hari ini ada 6 sikap yang harus kita miliki, yang dituntun oleh kasih Allah, bagaimana kita bersikap di segala situasi dan kondisi hidup kita. Yang pertama kita berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Alkitab memerintahkan, Tuhan meminta kita semua sebagai orang-orang percaya memiliki semangat kerja, etos kerja, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan, alias kita rajin dan bukan malas. Kita bekerja dengan baik dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini bisa menjebak kita menjadi orang yang malas-malasan. Kita tidak mengerjakan lagi, seolah-olah tanggung jawab kita sudah tidak kita hiraukan lagi. Perintahkan tubuh kita, perintahkan tangan, kaki, segala kemampuan kita untuk tetap mengerjakan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan segala situasi yang terjadi. Mungkin ada berkata, Pak, kan tempat saya bekerja sudah diliburkan. Semua kegiatan aktivitas perusahaan sudah dihentikan. Apa yang mau kerjakan? Saudara, hal ini bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas lagi. Tetap kerjakan bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan. Teman-teman yang duduk bangku pendidikan, entah yang lagi kuliah, SMP, SMA, SD, bahkan TK, diliburkan semuanya. Tetapi tidak membuat kita untuk tidak belajar lagi. Tetap belajar dalam situasi kondisi apa. Karena Tuhan memerintahkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ibu-ibu tetap semangat mengerjakan pekerjaannya, memasak yang terenak, mengerjakan dengan penuh sukacita. Bapak-bapak dalam pekerjaannya tetap semangat, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Siapapun kita, tetap semangat. Jangan biarkan kerajinan kita sampai kendor, membuat kita orang yang malas, tapi kita menjadi orang yang rajin bekerja. Inilah tuntunan firman Tuhan yang hidup dalam kasih Allah. Yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu bernyala-nyala. Ini penting sekali bagi kita. Kita menjaga stabilitas roh kita agar tetap menyala-nyala. Jangan sampai kehidupan rohani kita mengalami kemerosotan. Bahkan jangan sampai kehidupan rohani kita mengalami kemunduran. Pak, kita kan sudah tidak beribadah. Minggu tidak beribadah, Rabu tidak, Kamis tidak, Jumat tidak. Libur total, bagaimana bisa bertumbuh? Hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa jangan berikan
bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Makanya mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Letak roh kita bernyala-nyala bukan karena pada kehebatan kita menyembah Tuhan, bukan karena kedisiplinan kita untuk membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan sendiri. Karena di dalam kedekatan kita kepada Tuhan, disitulah roh kita bernyala-nyala. Karena kita berkata, kalau kita dekat dengan pokok anggur, maka apa yang kita berbuat menghasilkan buah. Jangan biarkan roh kita bernyala-nyala. Yang ketiga, layanilah Tuhan. Ini penting bagi kita memiliki sikap hidup untuk melayani Tuhan. Melayani itu adalah panggilan tertinggi. Siapapun kita, saya dan saudara, diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk hidup melayani Dia. Mungkin kita berkata, lah bagaimana bisa melayani Pak? Ibadah tidak ada. Bagaimana aku bisa doa syafaat, pimpin pujian, menyampaikan firman, LCD dan lain sebagainya? Tidak bisa lagi Pak. Ingat, jangan batasi melayani Tuhan pada gedung gereja. Ada banyak bentuk bagaimana bentuk kita, bentuk aplikasi kita bisa melayani Tuhan. Salah satunya adalah memuji, menyembah Tuhan dalam hidup. Bahkan kita bisa berdoa di hadapan Tuhan untuk banyak orang. Doakan bangsa ini, doakan virus corona biarlah berhenti penyebarannya, berhenti penularannya. Doakan para tenaga medis kita. Maka di WA grup kita, serindu sebetulnya ada doa beruntun 12 jam. Doa bergulir 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi saya melihat masih ada yang kosong. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu melayani Tuhan, isi jam-jam yang masih kosong. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tanda kita melayani Tuhan. Apapun situasi kita tetap melayani Tuhan. Yang keempat, apa tuntunan hidup dalam kasih Allah? Yang keempat adalah ayat 12 bagian dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ini penting, berarti kita memiliki hati yang bersukacita dalam pengharapan. Jangan hidup dalam duka cita, jangan hidup dalam kesedihan, jangan hidup dalam nestapa kelemahan kita, tetapi biar kita menjadi orang-orang yang terus bersukacita dalam pengharapan. Ingat firman Tuhan, bukan saya bicara, tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kekuatan sukacita membuat kita mampu melihat kasih kemuliaan Tuhan ada atas kita sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Tetapi biarlah sukacita tetap ada di dalam hati kita. Karena firman Allah berkata bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Yang kelima, apa yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita? Jelas firman Allah bagian ayat 12 bagian B dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Bersabar dalam kesesakan. Dampak dari COVID-19 ini sesungguhnya adalah meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan. Ini saya sampaikan bukan menakutkan, tidak, tapi ini ada sebuah realita yang terjadi. Materi diluluh lantah. Fisik banyak orang yang meninggal, psikis banyak orang yang takut gentar bagaimana tentang masa depanku, bahkan ekonomi dan sosial diluluh lantahkan oleh COVID-19. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersabar dalam kesesakan kita. Mengapa kita bersabar kepada Tuhan kita? Karena kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Mengapa kita tetap sabar? Karena kita percaya pertolongan Tuhan akan datang kepada kita, dan kita percaya kasih setianya akan dicurahkan kepada kita. Jadilah orang yang bersabar dalam kesesakan kita. Yang keenam adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Tuhan meminta kita berdoa hari ini. Mari kita berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong bangsa ini. Tuhan Yesus tolong rumah tangga, keluarga dan pekerjaan pelayananku. Hanya kepadamu aku berharap. Kita bertekun dalam doa, artinya apa? Doa yang tidak putus-putus. Kita dinaikkan siang dan malam di hadapan Tuhan. Doa yang terus tidak berhenti apapun keadaan kita. Kita percaya Tuhan buat hati kita tetap percaya. Kita berdoa agar iman kita tetap diteguhkan oleh Tuhan. Kita berdoa agar iman kita tetap dijaga, pengharapan kita tetap dijaga. Bahkan kita menjadi orang Kristen, orang percaya terus berseru di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tetesan air mata kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Biarlah kebenaran firman Allah hari ini memberkati, menolong kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.